That I could beat bad guys. This again? Whole thing off. Ow, 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 not like that. I dare you. Halo guys, balik maning bersama saya SB Movie. Pada video kali ini SB Movie akan melanjutkan serial dari film Venom 2018 yang sudah pernah saya dongengkan sebelumnya. Dan mari kita lanjutkan serial film Venom Let There Be Carnage yang dirilis pada tahun 2021. Oke guys, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Di awal film kita dikongkon flashback ke tahun 1996 yang bertempat di The Saint Especially From School, tepatnya di California. Di tempat tersebut kita melihat sepasang kekasih yaitu Cletus dan Shireng. Alasan Cletus di tempat tersebut karena dia memiliki riwayat kejahatan sebagai pembunuh berantai paling kejam. Sedangkan Shireng memiliki kekuatan berupa teriakan ultrasonik yang sangat lantang. Polisi pun memindahkan Shireng ke sebuah tempat yang lebih aman dan Shireng pun dimasukkan ke dalam mobil polisi. Cletus yang sebagai kekasih Shireng, dia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berdaya melihat Shireng dibawa polisi. Saat di dalam perjalanan, Shireng mencoba melarikan diri dengan mengeluarkan suara ultrasoniknya. Suara tersebut membuat Patrick metu kopoke. Dia pun menembak mata Shireng hingga terjatuh keluar dari mobil. Dan Patrick mengira bahwa Shireng sudah tewas. Dan ternyata Shireng masih hidup karena ada yang membawanya ke sebuah tempat rahasia yang terdapat lapisan kaca tebal. Dan kini Shireng pun sedang diteliti oleh para ilmuwan tentang kekuatannya. Kita beralih ke masa kini, di mana Patrick meminta Eddie Brock untuk mewawancarai Cletus, si pembunuh berantai. Ternyata dari semua korban yang telah dibunuh Cletus sampai sekarang belum terungkap di mana para mayat tersebut. Dan ternyata Cletus hanya mau diwawancarai oleh Eddie Brock. Kemudian Venom yang berada di tubuh Eddie merasa lapar, dia hendak memakan kepala Patrick. Namun Eddie menahan dan menyeretnya ke dalam toilet. Eddie pun kesal dan menggayami Venom karena Eddie tidak mau identitasnya terbongkar. Singkat cerita, Eddie kini bertemu dengan Cletus. Ternyata Cletus tidak memberitahu lokasi para korban. Cletus justru meminta Eddie untuk mencatat sebuah pesan dan menyuruh mencetaknya di koran. Dan sebenarnya pesan tersebut ditujukan untuk kekasihnya yaitu Shireng. Alright, it's a deal. What's your mess? Oh, I see. Sebelum Eddie pergi meninggalkan Cletus, Eddie melihat ruangan sel Cletus yang dipenuhi dengan coretan gambar di setiap dindingnya. Your job for you. Venom yang mempunyai daya ingat tajam, dia pun menuntun Eddie untuk menggambar yang sama persis di dinding ruang sel Cletus. What do you think? Dan benar saja, terbentuklah gambar sebuah pantai. Saat dicocokkan dengan pencarian di komputernya, ketemulah tempat tersebut yang tidak jauh dari kota. Ternyata disitulah Cletus mengubur semua para korbannya. Kemudian Eddie pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan secara langsung polisi berhasil menemukan jasad semua korban yang dibunuh oleh Cletus. Berkat temuan tersebut, karir Eddie pun kembali naik. Brock's career has been given a much-needed revival, putting him back. Dan kini hukuman Cletus pun lebih berat. Cletus dijatuhi hukuman mati. Pada malam harinya di kontrakan Eddie, Venom merasa butuh asupan gizi. Venom merasa kelaparan dan ingin mangan dase wong. Karena sudah berbulan-bulan Venom durung mangan ndas. I'm starving. So eat those guys. You said I could beat bad guys. Kemudian Eddie pun membawa Venom ke tokonya Mbak Chen untuk mencari coklat dan daging segar. Namun stok di toko Mbak Chen habis. Lalu Eddie pun membawa Venom ke sebuah tempat ternak ayam terbesar di kota. Venom pun terpaksa memakan ayam mentah lagi hingga Venom kelulutan ulu ayam.
I'm done with this closeness. Saat Eddie kemantong, Eddie mendapat telepon dari Annie dan Annie mengajak Eddie untuk bertemu. Hey, Ed. Hey, Eddie, hi. Hey, great. How's tomorrow night? Eddie dan Venom pun bahagia karena Annie mengajak bertemu. Singkat cerita, Eddie dan Annie pun bertemu di warungnya Pak Wo Wahid. Venom yang berharap Eddie balikan sama Annie, namun dugaan Venom meleset. Annie justru menunjukkan cincin tunangan dari pacarnya yaitu Dr. Lewis, dan Annie pun memberitahu bahwa sebentar lagi Annie akan menikah dengan Lewis. Mendengar hal itu, Eddie pun lemas dedes, hatinya hancur dan kebelet ngising. Kemudian Eddie pun pulang. Saat di perjalanan pulang, konsentrasi Eddie hilang akibat mendengar Annie akan kawin. Eddie pun mengendari motornya dengan melawan arah. Untung saja Venom mengontrol laju motornya. Venom pun menepikan motornya dan mencoba untuk menenangkan Eddie. Namun Venom tidak mengerti masalah hati yang sedang galau. Why? We are hurting right now. Saat pagi harinya, Eddie yang masih galau, Venom pun membantu memasak untuk sarapan Eddie. Lalu Eddie mendapat surat dari Cletus yang meminta Eddie untuk menemui sebagai pertemuan terakhirnya sebelum Cletus dihukum mati. Cheer up, old pal. Invite you to witness my... Singkat cerita, Eddie pun menemui Cletus. Saat bertemu dengan Cletus, Cletus pun bilang bahwa sekarang Eddie karirnya naik berkat dia. Dan Cletus pun terus memprovokasi Eddie dengan mengatakan bahwa Eddie tak jauh beda dengannya, yang sama-sama seorang psikopat. You killed his wife, your mother. Ocehan Cletus yang tak beralasan membuat Venom marah dan menariknya ke hadapan Eddie. Kemudian Cletus pun menggigit tangan Eddie sampai berdarah. Untung saja petugas langsung menarik Eddie dan memisahkan mereka berdua. Cletus yang mengetahui ada sesuatu di tubuh Eddie. Cletus akhirnya tahu bahwa di tubuh Eddie terdapat semacam makhluk simbiot. Tetesan darah Eddie yang menempel di tangan Cletus berbentuk seperti cuilan tubuh makhluk tersebut. Cletus pun langsung menjilatnya. I don't know anymore. Setelah Eddie pulang dan sesampainya di kontrakan, Venom digayami oleh Eddie karena menunjukkan dirinya di hadapan Cletus. Venom yang tak terima terus-terusan dimarahi Eddie. Mereka berdua pun berujung perkelahian. I'm sorry. Son of a bitch. Your stuff. Get out. This is my Kemudian Eddie dengan sengaja menyalakan alarm sensor kebakaran yang membuat Venom kesakitan dan keluar dari tubuh Eddie. Venom pun akhirnya minggat mencari tubuh orang lain, namun tidak ada yang cocok. Sebelum Venom minggat, Venom merusak motor milik Eddie. Sayonara. Balik maning ke penjara di mana Cletus hari ini akan dihukum mati dengan menyuntikkan serum beracun ke tubuh Cletus. Keluarga korban pun menyaksikan eksekusi Cletus. Namun di saat serum disuntikan ke tubuh Cletus, bukannya metong, malah Cletus berubah menjadi makhluk mirip Venom dengan bentuk lebih mengerikan. This way comes. Ternyata cairan darah Eddie bercampur dengan serum beracun suntikan membuatnya Cletus menjadi layaknya monster yang disebut Carnage. Kemudian Cletus menyerang semua orang yang berada di dalam ruangan dengan kekuatannya. Kekuatan Cletus bisa menciptakan pusaran angin. Setelah Cletus mengajar semua para penjaga, ia pun keluar dari penjara menuju kota dan membuat keonaran di mana-mana. Cletus yang teringat kekasihnya yaitu Sireng. Kemudian Cletus pergi mencari Sireng. Saat di tengah perjalanan, Carnage yang di dalam tubuh Cletus membuat perjanjian dengan Cletus. Carnage berjanji akan membantu mencari kekasihnya dan menjadikan Cletus manusia terkuat. Namun dengan satu syarat, Cletus harus mencari Venom dan membunuhnya bersama Eddie. Tentu saja Cletus menerima kesepakatan tersebut. Keduanya lalu memasuki toko untuk mencari komputer guna mengakses lokasi Sireng berada.
Di lain sisi, kini Venom dan Eddie menjalani hidupnya masing-masing. Eddie pun kini hidup kembali normal sebagai manusia tanpa beban. Killer Cletus Cassidy is on the run as a state. Sementara itu, Venom berkeliaran di kota menikmati kebebasannya dengan berganti-ganti masuk ke tubuh manusia. Di saat yang sama, Eddie diberitahu Patrick bahwa Cletus kabur dari penjara bersama sosok monster. How did he do it? Patrick juga menanyai tentang wawancara terakhir Eddie kepada Cletus. Mungkin saja ini ada kaitannya dengan kaburnya Cletus. Eddie pun menjawab ini tidak ada kaitannya sama sekali. Di lain tempat, Venom kini sedang berada di acara Halloween. Para pengunjung pun dibuat kagum dengan tubuh Venom yang dikiranya sebuah kostum Halloween. Venom dengan tingkah anehnya, dia pun naik ke panggung dan mengoceh bahwa manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alien. Thank you. Stop this cruel treatment of aliens. I love you too. Live together upon this ball. Acara Halloween pun semakin meriah dengan adanya Venom. I wish you could have seen me tonight. Kita balik maning ke Eddie yang kini sedang menyelidiki tentang kaburnya Cletus. Dan tanpa sengaja, Eddie melihat gambar coretan dari Venom dan menemukan sebuah gambar bangunan tua. Like a family. St. Estes. Kemudian Eddie pun memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di bangunan tua, Eddie menemukan sebuah pohon yang sama persis digambar oleh Venom. Kemudian Eddie menelpon Patrick untuk membantu mengungkap semuanya. Dan terungkaplah, ternyata tulisan di pohon tersebut adalah nama sireng si pacar Cletus. CK loves F. That's impossible, Eddie. Is might know where he's headed. And I shot her. Singkat cerita, di Ravencroft, tempat Sireng ditahan, Cletus pun datang menemui Sireng untuk menjemput dan membebaskannya. Hi, baby. Tak lama para petugas datang dan menghadang mereka. Lalu Sireng pun mencoba membantu dengan mengeluarkan suara ultrasoniknya. Namun hal itu malah membuat Karnak kesakitan dengan suara Sireng. Karnak pun mengancam Sireng untuk tidak lagi mengeluarkan suara tersebut. Dan akhirnya Sireng bersama Cletus pun berhasil kabur. Di lain sisi, Venom kini mulai lemas karena setiap orang yang ia tumpangi tidak kuat. Kemudian Venom pun pergi ke tempatnya Mbak Chen untuk meminta bantuan kepadanya. Sementara itu, Patrick yang masih curiga dengan Eddie, dia pun menganalisa beberapa bukti, yaitu foto mayat di kontrakan Eddie pada film sebelumnya. Multiple dead bodies at your building last year. Dan lebih herannya lagi, Eddie mampu menemukan mayat korban pembantaian Cletus. Dengan itu semua, Patrick berasumsi bahwa Eddie tidak bekerja sendirian. Pasti ada sesuatu yang bersama Eddie. Sebelum Eddie mengakui kalau dirinya memiliki simbiotik, dia meminta Patrick untuk memanggil Annie. Dan Patrick pun menuruti permintaan Eddie. Setelah Eddie bertemu dengan Annie, Eddie kemudian mengungkapkan kalau Venom sekarang sudah tidak lagi berada di dalam tubuh Eddie. Whatever you did, Eddie, you just need to tell the cops. oh, he's not here. Venom. We need to find him. Dan kini Eddie membutuhkan Venom untuk menghentikan Cletus dan Karnak. Kemudian Eddie meminta Annie untuk menemukan Venom. I'll try. Thank you. Setelah keluar, Annie bersama pacarnya bergegas ke tempat Mbak Chen karena Annie tahu pasti Venom berada di sana. Annie menjelaskan semua tentang simbiot yang sama dengan Venom. Kini dia sedang mengamuk menghancurkan kota. Dan kini Eddie membutuhkan Venom untuk menghajar Cletus. Cletus will come for him. He won't survive with. Let's go save that asshole. Di saat yang sama, Karnak meminta kepada Cletus untuk segera menemukan Venom. Kemudian Venom yang kini masuk ke dalam tubuh Annie, dia mendatangi Eddie di kantor polisi dan mereka pun kabur melompat ke dinding jendela.
Sesampainya di mobil tempat pacar Annie, Venom pun menolak masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum Eddie meminta maaf kepada Venom. Dan akhirnya Eddie pun meminta maaf kepada Venom serta menyesali karena sudah mengusir Venom. But fine, I was a loser before I met you. I'm sorry. I'm truly very sorry for everything that I said. Lalu Venom pun mulai bersatu dengan Eddie. Eddie juga menyuruh Annie dan pacarnya untuk menyalakan api dan suara keras apabila keadaan sudah darurat. Kita beralih ke Cletus dan Sireng. Mereka yang berpencar mencari Patrick, Eddie, dan Venom. Akhirnya Cletus berhasil menangkap Patrick. So pleased. Dan Sireng pun berhasil menangkap pacar Annie dan Annie. Mereka semua yang tertangkap dibawa ke sebuah gereja untuk dijadikan sandera. Sebelum membawa pacar Annie, Sireng menyuruh menghubungi Eddie bahwa Annie telah ditangkap oleh Cletus. Kemudian Eddie pun mendapat telepon dari pacar Annie bahwa Annie dalam bahaya dan kini berada di gereja. Wedding. They took her where? They're wedding. They've taken Anne. Singkat cerita, Venom datang di saat pernikahan Cletus dan Sireng dilaksanakan. Lalu Karnak pun menunjukkan wujudnya dan Karnak juga memanggil Venom sebagai ayah. Where is Sting? You, father. Venom yang mendengar dengan panggilan ayah, tubuh Venom langsung menciut karena melihat wujud Karnak yang lebih besar dan berwarna merah. Eddie kemudian menjanjikan kepada Venom untuk memakan kepala manusia sepuasnya apabila Venom mau melawan Karnak. Dan tanpa pikir panjang, Venom pun langsung setuju dan siap gelut melawan Karnak. Eat everybody! You can eat them all! Kemudian tiba-tiba Sireng mengeluarkan suara ultrasoniknya. Karnak yang di sampingnya merasa kesakitan dan menggayami Sireng. Tanpa kakean cangkem, akhirnya Venom dan Karnak pun bertarung. Honeymoon over! Pertarungan pun berlangsung sangat sengit, guling-gulingan, mabur-maburan, sampai jerot-jerotan. Sementara itu, Sireng yang dendam kepada Patrick karena Patrick yang telah menembak matanya. Dia pun menghajar Patrick. About an eye for an eye. Tak lama muncul pacar Annie dan dia menyiramkan minyak jelantah bercampur api ke tubuh Karnak. Tentu saja hal itu membuat Karnak jengkel. Karnak pun mengejar pacar Annie dan hendak memakan dasnya. Untung saja Venom datang langsung menarik Karnak. Dan terjadilah gelut maning antara Venom dan Karnak. Dan tepat jam 12, lonceng gereja pun berbunyi. Tentunya suara lonceng tersebut membuat Venom dan Karnak kesakitan. Eddie dan Cletus yang tanpa simbiot, mereka pun gelut tangan kosong. Kemudian Karnak yang kupingnya budek akibat suara lonceng, Karnak pun mencopot pentil loncengnya. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Karnak. Kemudian Cletus membawa Annie ke atas gedung untuk memakan kepalanya. Sireng yang kesel kepada Karnak karena sudah berlebihan, Sireng yang hendak mengeluarkan suara teriakannya. Kemudian Karnak membungkam mulut Sireng hingga kelenger. Cletus pun marah melihat pacarnya diserang Karnak. Dia mencoba melepaskan Karnak dari tubuhnya, namun Karnak terus menahannya. Kemudian Venom pun bangkit dan mengejar Karnak naik ke atas gedung dengan membawa potongan besi. Saat Karnak hendak memakan kepala Annie, kemudian Venom melompat dan menancapkan besi ke Karnak. Annie yang hendak jatuh, Venom pun sekuat tenaga menahan Annie dan menurunkan ke bawah dengan tentakelnya walaupun Venom sedang dihajar Karnak. Setelah Annie selamat, tak lama muncul Sireng dan dengan tidak sengaja Venom mendorong Sireng hingga terjatuh. Tepat saat Sireng terjatuh, dia mengeluarkan suara ultrasoniknya. Tentu saja hal itu membuat Venom dan Karnak keluar lagi dari tubuh Eddie dan Cletus. Teriakan tersebut juga membuat lonceng jatuh dan menimpa Sireng. Saat Eddie terjatuh dari atas, untung saja Venom menyalurkan dengan masuk ke tubuh Annie dan tepat masuk ke tubuh Eddie sebelum terjatuh. Sementara itu, Cletus yang terjatuh terpisah dengan Karnak. Kemudian Karnak mencoba masuk lagi ke dalam tubuh Cletus. Namun tiba-tiba Venom datang dan langsung melahap Karnak.
Setelah memakan Karnak, Venom juga memakan Ndasecletus. Fuck this guy! Tak lama polisi datang dan Eddie pun menyuruh Annie dan pacarnya untuk pergi. Eddie juga tidak lupa mengucapkan selamat atas pertunangan mereka. Setelah kejadian itu semua, kemudian Eddie dan Venom plesir ke sebuah pantai. Keduanya membahas bahwa mereka akan selalu bersama untuk menumpas kejahatan. Setelah berjemur di pantai, Eddie dan Venom pulang ke kamar hotel. Dan saat mereka mengobrol, tiba-tiba kilatan cahaya muncul. Dan tanpa mereka sadari, kilatan cahaya tersebut membawanya mereka ke masa yang berbeda. Dan saat melihat berita di TV, Venom mendapati berita tentang superhero Spider-Man dan sepertinya mereka bakal bertemu Peter Parker. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.